Iya, jadi kalau di Deloitte untuk rekrutmennya saat ini tuh udah disentralisasi semua ke dalam satu sistem di Ya. dalam di websitenya Deloitte gitu ya teman-teman. Itu kebuka setiap tahun. Nah teman-teman yang ingin magang itu bisa langsung ke situ aja gitu. Nanti akan diseleksi dan setiap bulan selalu ada anak baru tuh Mas Bro Ridwan masuk magang di Deloitte ya, baik itu di divisiku di assurance atau di divisi yang lain. Selalu ada, yang paling banyak itu di audit sih gitu ya. Tapi teman-teman mungkin nggak ke audit ya, tapi consulting ya. Tapi banyak itu setiap tahun ada. Kenapa? Karena memang bisnis consulting ini sedang grow dan aku sih ngeliat akan tetap grow ke depan. Mengingat kalau misalnya teman-teman saksikan sendiri bahwasanya salah satu target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan menuju 8% ya. Nah, Ya. menuju 8%-nya itu teman-teman, yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah badan usaha. Badan usaha milik negara BUMN, swasta, koperasi, UMKM, gitu kan. Yang mendorong itu mereka. Yang besar yang bisa bayar jasa konsultan BUMN dan swasta. Ini udah banyak nih gitu. Jadi Ya. jika pemerintah ingin ekonomi tumbuh menuju 8%, otomatis BUMN dan swasta juga perlu tumbuh gitu kan ya, menuju 8%. Untuk bisa tumbuh, meningkatkan revenue, mengurangi pendapatan sehingga profitnya naik, itu kan ada butuh strategi-strategi transformasi Mas Bro. Itu kan luar biasa, itu kan opportunity buat kita, opportunity buat para konsultan gitu ya. Sehingga berbagai cara inovatif, kreatif untuk bisa meningkatkan kinerja produktivitas untuk perusahaan menjadi tumbuh itu pasti akan sangat dihargai sekali. Betul. Apalagi ini tantangannya nggak cuma untuk bertumbuh secara ekonomi ya, tapi juga regulasi-regulasi terus bermunculan yang baru-baru, termasuk salah satunya tadi masalah sustainability itu ya Mas ya. Nah, perusahaan Betul. ini nggak cuma dituntut untuk tumbuh secara ekonomi atau profitnya, tapi secara compliance ke regulasi yang baru ini, itu juga butuh dibantu nih sama para konsultan, karena mereka mungkin kurang ada expertise, kurang ada pengalaman di luar sana, rivalnya, kompetitornya seperti apa, udah kerja seperti apa. Nah, itu biasanya tahu tuh para konsultan itu yang bisa ngasih Ya, pandangan-pandangan yang lebih luas dibanding apa yang diketahui oleh para direksi. ya. Nah, khusus untuk yang regulasi-regulasi baru, ini ada regulasi dua yang menurutku sangat signifikan ya, Hmm. akan nge-grow bisnis consulting juga di 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah regulasi mengenai manajemen resiko, Hmm. yang itu baru keluar di 2023 kemarin. Nah, regulasi ini meminta transformasi manajemen resiko di BUMN, termasuk juga di dalamnya transformasi internal control untuk risk SOX yang ada di USA yang 20 tahun yang lalu itu sudah dilaksanakan di mereka, ini baru di kita gitu ya. Nah, ini Oh, 5 tahun ke depan ini perusahaan-perusahaan BUMN ini akan transformasi dirinya ke arah sana gitu. Dan ini kesempatan buat konsultan gitu. Kenapa? Karena Indonesia belum pernah gitu ya. Sehingga konsultan yang akan dicari konsultan berafiliasi global. Sehingga ya. knowledge dari global itu bisa masuk ke Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua yang regulasi terkait internal control yang SOX ini juga gitu ya teman-teman. Ini juga dimintakan dilaksanakan di bank. Ini juga baru juga tahun 2024 ini gitu. Nah, ini kebayang 5 tahun ke depan ini banking akan bertransformasi di aspek tata kelolanya ini gitu. Lalu satu lagi adalah IFRS sustainability gitu. Udah mulai diminta nih IFRS sustainability. Jadi bahwasanya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya untuk mulai menyusun strategi menuju net zero, lalu juga untuk mulai mentrace gitu ya emisi rumah kacanya, emisi gas rumah kacanya gitu ya, lalu untuk melaporkan gitu ya hasilnya dan mengaudit gitu ya laporan dari sustainability-nya tersebut gitu. Nah ini kebayang 5 tahun ke depan ini akan sangat mentransformasi perusahaan dan perusahaan membutuhkan jasa dari konsultan-konsultan yang terkait